Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu nafa'ana bi ulumihi yaqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ilallah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini masih senantiasa diberikan Allah kesehatan, kesempatan, masih bisa terus menjalankan ibadah di bulan Ramadan, insyaallah dengan istiqamah. Dan mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadikan kita lebih baik. Baik dalam arti secara spiritual, baik secara sosial, baik secara moral. Karena soleh itu tidak cukup hanya sujud, tidak cukup soleh itu hanya beribadah kepada Allah, tapi harus juga mengimbangi dengan tawazun wal istimrar. Jadi syariat itu diturunkan ada dua azas. Syariat apapun yang diturunkan secara gradual, secara bertahap, itu mengandung dua unsur. Unsur istimrar dan unsur tawazun. Unsur berkesinambungan dan unsur berkeseimbangan. Jadi kudu seimbang terus sinambung. Terus ya seimbang. Apanya? Semuanya. Kalau kita membahas sholat, pasti ayat sholat itu jejer ambil zakat. Kalau kita membahas sholat, mesti jejerane ayat sholat itu zakat. Membahas bab poso, nggih sami. Allah tidak akan menerima pahala puasa orang yang berpuasa di bulan Ramadan sampai dia menunaikan sedekah fitri alias membayar zakat. Haji sama, tidak ada satupun ibadah haji yang diterima kecuali dia menunaikan dam dan semua yang masuk dalam wajib dan rukun haji. Jadi syariat itu memiliki keseimbangan vertikal dengan horizontal. Iki kerennya ae lah, bahasa kerennya ae. Dhuwur ambek mengisor. Jadi ke atas secara spiritual, ke bawah secara sosial. Kita harus memperhatikan setelah kita sujud nang Gusti Allah, salat nang Gusti Allah, deloken anak tonggo-tonggone awak dhewe. Bagaimana kehidupan sosial mereka? Apakah bisa kita sujud dengan khusyuk sementara di samping kita masih banyak yang kelaparan? Sementara di samping kita ada yang masih belum mampu atau tidak mampu lagi membeli beras. Beras saiki larang ya. Halo. Piro Cak Mut? Sak kilo piro saiki beras? Gak tahu anu dodolan beras. Oh iya. 18. Mahal beras itu. Artinya apa? Ada apa urusan beras sama sujud? Sangat berhubungan. Artinya apa? Seringkali kita mengukur kesolihan itu dengan ukuran ibadah secara spiritual tok ansih. Padahal di dalam syariat kita harus mengimbangi alias tawazun, bahwa perintah spiritual itu tidak akan lepas dengan perintah sosialnya. Jadi bagaimana mengimbangi ibadah secara spiritual dengan sosial. Dan ini yang kemudian menjadi hal paling penting dalam ibadah apapun. Wabil akhas fi syahri Ramadan. Kana nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadan nas. Kanjeng Nabi itu orang yang paling loman. Jadi kanan Nabi
ana sapa Kanjeng Nabi iku ajwadan nasi, paling lomane menungso, paling loman. Wa yakunu lan ana sapa Kanjeng Nabi ya ajwadun nas, lebih nemen lomane fi syahri Ramadan. Wabil khusus di bulan Ramadan, oh Kanjeng Nabi tambah loman, kerih kaya angin. Saking lomane Kanjeng Nabi itu Masya Allah di bulan Ramadan itu satset ya, satset losdol gitu ya. Jadi yang ingin kami bahas adalah mari kita bangkitkan semangat ibadah sosialnya, bukan hanya ibadah spiritualnya. Urusan sujud, sholat, zikir, iktikaf, urusan sampean nang Gusti Allah. Tapi Gusti Allah nuntut nang awak dhewe perhatekno samping kanan kiwamu kuwi. Perhatikanlah kanan kirimu itu. Adakah orang yang sampai hari ini belum bisa makan? Adakah kemudian mereka yang sampai hari ini kesulitan? Itu. Jadi efek dari mabrur itu yaitu. Kalau kita bicara mabrur, sholat mabrur, haji mabrur, puasa mabrur. Apa indikator mabrur itu? Nah ibadah itu kan ada dua, ada makbul, ada mabrur. Nah makbul sesuai syarat dan rukun, iku makbul, diterima. Kulon jenengan ibadah nopo nggih mawon, nek sesuai rukun, syarat, aturan, iku nanti kesononya, ujungnya adalah makbul, dipun terami. Tapi apakah mabrur? Nah, nek mabrur ini sering kita sampaikan, sering kita ucapkan, nek kadang-kadang mulai teko haji umroh, semoga mabrur nggih, semoga menjadi ibadah yang mabrur. Padahal sing mabrur itu ya gak mung teko Mekah tok. Masya sholat kudu mabrur, poso ya kudu mabrur. Apa indikatornya? Indikatornya dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, min alamatil mabrur tibul kalam wa it'amut ta'am. Cuma dua. Mabrur itu nek ditarik ke bulan Ramadan, nek sampean kepingin ngerti Ramadan sampean ku mabrur apa ndak, siji pastikan bahwa kata-kata dan kalimat yang kita ucapkan itu semakin membaik. Jadi kalau kata-kata ya, kalimat, redaksi, diksi yang kita pakai itu semakin baik, itu indikator pertama. Ngomongnya tambah halus, nek ngomong tambah tenan, gak mesuwi, gak ala terminal, ala bonbin. Jadi berkata-kata yang baik itu indikator mabrur. Wong poso kok mesuwi, wong poso kok nesu, wong poso kok omongane kasar umpamanya. Nah dalam bahasa haji itu wala jidala wala fusuqa fil hajj. Jadi indikator mabrur itu semakin membaik apa yang dia ucapkan. Nah yang kedua, it'amut ta'am. Ini yang kedua, memberi makan orang yang membutuhkan. Lah, jadi ternyata mabrur itu ada kaitannya dengan makan. Apalagi di kondisi saat ini, Masya Allah ya. Jadi mari kita tingkatkan kemampuan ibadah sosial kita. Rekomendasinya adalah semanggi, semangat untuk berbagi. Apa rekomendasi ini? Semanggi, semangat untuk berbagi. Ayo, panitia sudah ada bagian zakat, infak, sedekah. Kita maksimalkan tetangga kanan kiri kita. Tidak boleh kemudian kita bayar zakat mentang-mentang sukses ndok Surabaya mari ngono zakate ndok desone yo. Ono sing model ngono. Halo. Sampean sukses ndok bebekan. Sampean asline wong Blitar umpamane.
zakate digawa nang Blitar kono. Enten sing model ngoten. Tangga kanan kiwane dilewati. Ada nyambut gawe nang Surabaya, oh sukses. Asline wong Kediri, zakate digawa nang Kediri. Padahal tangga kanan kiwane ya sak butuh. Nah, itu yang disebut nakluz zakat. Ya, khilaful aulanya, tidak bolehnya orang yang membayar zakat ya, keluar dari zona kewajibannya, kemudian dibuang keluar. Itu tidak sah zakatnya. Tidak sah zakatnya. Jadi ngapunten nggih, jenengan yang biasa ngoten niku bukan bener malah salah. Wong urip nduk bebekan kok zakate nduk Kediri, nduk Nganjuk. Ya tidak sah zakatnya. Sebab nakluz zakat itu jelas dibahas di dalam madzahibil arba'ah itu. Kalau ada yang kemudian membayar zakat keluar dari zona wajibnya, dari garis wajibnya, maka la sahhat zakatuh, tidak sah zakatnya. Kan enten sing ngoten. Sami masih kurban nggih ngoten. Khilaful aula, nyulayani keutamaan. Lah wong sekitar sampean sik butuh kok sampean buat nang jaba lho. Kecuali turah-turah utawa panitia wis gak kuat saking akeh. Sampean cul kok bebekan geser nang Wonocolo umpamane. Gak apa-apa. Tapi nek sik kurang. Ah ngono ya. Aku loro e, nduk bebekan situ, nduk Blitar situ. Gak apa-apa wis. Tapi yang terkena khitab wajib yang di sini, yang di sana jadi sunnah. Sami, sampean bayar zakat ten mriki kali ten mriko, mriko jadi sunnah. Mriki sing wajib. Lah, menghidupkan ibadah sosial ini harus betul-betul kita pahami bahwa syariat Islam sekali lagi tidak hanya membahas spiritual. Orang mung membahas urusan ibadah mahdhah ilallah, mboten. Tapi harus diimbangi dengan ibadah sosialnya. Ya, rekomendasinya apa? Semanggi, semangat untuk berbagi. Terus apalagi yang harus kita lakukan untuk mengarah kepada semanggi ini? Ya, yang pasti adalah mengukur kemabruran ibadah dengan memperhatikan kehidupan sosial di sekitar kita. Lagi-lagi ini memang tidak mudah di tengah banyak masyarakat yang sama-sama kekurangan. Is pokoknya aja ngenteni mangan siang gratis lah. Nek ono ya paring ono. Wong mangan siang gratis ya pas poso. Wis ono ta program mangan siang gratis? Ya. Iya, ngenteni mangan siang gratis ya kesuwen. Ya, itu yang satu nggih. Jadi membangkitkan semangat ibadah secara sosial. Kemudian di Ramadan juga ada kewajiban kita membangkitkan semangat secara moral. Jadi spiritual, sosial, moral. Bagaimana menghidupkan ibadah secara moral? Sederhana mawon. Yang namanya moral itu attitude, habit, behavior, kebiasaan. Lah, membangkitkan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu merekamnya dari ibadah Ramadan, termasuk puasa, tarawih, qiyamul lail, sedekah. Nah, itu namanya moral. Jadi kalau jenengan semua berpuasa bulan Ramadan, ket isuk iki sampai engkok sore, kurang lebih 12 jam kita berpuasa, apa yang dilatih? Yang dilatih pasti satu, imsak anil muftirat, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Lah Ramadan ini kalau ibarat diklat, sing kalau wingi kula sampeaken, kita itu sudah punya sertifikat wakeh ket cilik poso toh. Ibarat kalau ini diklat pelatihan apa mbok arek-arek cilik kaya lakmut ngono terus oleh apa? Sertifikat Ramadan. Nek sampean ket cilik puasa Ramadan iku nek ditemplek nduk tembok wis be
Ramadan tahun 2000, Ramadan 2001, Ramadan 2002, Ramadan 2003. Wes sampai niki wis kelas canggih lah. Tapi indikatornya apa selain tadi kemabruran untuk ibadah moral? Iya, perubahan attitude. Ibadah moral itu melahirkan attitude. Ramadan itu di zaman Rasulullah Muhammad SAW itu capaiannya capaian heroik. Bulan Ramadan itu ketika di zaman Rasul itu perang, Pak. Perang. Jadi sambil perang ya poso. Badar. Badar itu Ramadan. Perang Badar. Sampean coba wayai poso terus perang, atau perang tapi dalam kondisi berpuasa. Kira-kira umpamanya saya kira panggilan perang, Pak, awan-awan dobol umpamanya, terus dikongkon poso, sambil poso maksudnya budal perang apa mager? Apa mager ya arek ciri? Umpamanya awan-awan dobol sampai di ayo nyambut gawe, mau ngusungi pasir, mau ngusungi geragal, ya apa kira-kira? Ono masjid bantuan pasir sampai geragal. Kerja bakti rek awan-awan poso umpamane jam 12 jam 1 kira-kira wani budal wani engko bengi ae, engko bengi mari tarawih keturon ya dah. Lah Ramadan itu kalau zaman Rasulullah itu capaian heroik, waktu-waktu yang sangat sangat-sangat luar biasa. Bahkan para sahabat itu hobinya, ketika Umar ditanya apa hobinya Umar itu, perang dalam kondisi berpuasa. Perang. Qatil wa ana shaim. Saya itu hobi perang dalam kondisi puasa. Bayangkan ketika berperang sedang berpuasa, paten-patenan dok perang. Ya apa kira-kira? Ya itu. Jadi Badar itu perang dalam kondisi bulan Ramadan. Ya. Uhud, Hunain, Khandaq, Ramadan, Pak. Ketika kemudian bulan Ramadan dijadikan alasan untuk nyapo kok terlambat poso, Pak, kenapa kamu tidak punya kemajuan dalam bekerja di bulan Ramadan? Lagi puasa, Pak. Jadi kita itu sekarang kalau bulan Ramadan itu malah buat alasan untuk bermalas-malasan, menurunkan etos kerja. Padahal bulan Ramadan momentum meningkatkan etos kerja, semangat nyambut gawe itu semakin temen di bulan Ramadan, bukan menjadi alasan tambah ngelempre nyapa kok gak nyambut gawe poso. Jadi seolah-olah orang puasa itu harus apa? Meneng nang omah turu tok. Iya ibadah lah, yang turu tok ibadah apa maneh nyambut gawe ngono lho maksudnya. Jadi mafhumnya itu jangan keliru. Kadang-kadang memahami mafhumnya itu ndak mukhalafah yang muwafaqah ya. Wis turu tok ae, turu tok ya ibadah. Lah, disinilah pentingnya memahami ibadah moral, bahwa orang itu kalau beribadah di bulan Ramadan itu etos kerjanya semakin tinggi, semakin menghargai waktu, semakin menghargai dan meningkatkan disiplin, ya, disiplin diri, bahkan semakin punya torehan-torehan dan hasil kerja yang luar biasa. Itu Ramadan. Jangan dijadikan alasan pembenaran untuk bermalas-malasan. Ayo budal nyambut gawe, kan ngoten. Jadi ibadah moral satu melahirkan etos kerja. Sing semangat dulur. Arep lebaran iki lho. Durung duwe klambi, durung duwe apa. Kira-kira arep lebaran terus gak nyekel duit, kira-kira. Halo. Pengumuman. Arep lebaran gak nyekel duit, kira-kira iso ngguyu anak bojone. Lah iya. Karuan sing gak duwe bojo. Gak teng guyu. Gak enak jare ngono. Kenek malah skak steril ya. Lah, artinya moral, ibadah moral melahirkan etos kerja. Yang kedua,
ibadah moral itu melahirkan disiplin, kedisiplinan. Orang disiplin itu bukan hanya tepat waktu, bukan hanya sesuai dengan SOP, mboten. Contohnya ten, kalau kita puasa terus datang waktu berbuka iftar, kita diminta, dituntut untuk berbuka dengan yang halal. Ya apa caranya berbuka dengan yang halal? Bukan hanya halal cara, tapi juga halal jenis. Lah, ibadah moral melahirkan disiplin, kehati-hatian, melahirkan warok, ya, sifat warok, kehati-hatian. Coba kita cek dalam sejarah. Nggak usah kelas Nabi dan sahabat lah. Ada kelas tabi'in. Salah satu kelas tabi'in yang paling besar adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah murid sahabat. Beliau di dalam Fawaidul Mukhtarah itu dijelaskan ketika berbuka puasa, ya, secara moral apa? Karena Sufyan Ats-Tsauri idza aftara min saumihi aftara ala ma'il matar. Beliau itu saking hati-hatinya ketika puasa selalu berbuka puasa dengan air hujan. Saking hati-hatinya kepingin mendapatkan yang halal. Jadi kalau tidak ada air hujan, fa'in fa'ala ma'in nahar, beliau akan berbuka dengan air sungai. Jadi tidak seperti kita. Beliau ini memang tokoh spiritualis dan tokoh sufi. Berbuka puasa itu tidak pernah pakai air mineral umpamane. Sing tukune iku toko sumbangan jamaah, sing jamaah iki tuku yo macem-macem, ono sing teko nyambut gawene, ono sing teko korupsi bekne, ono sing teko mbujuki wong. Lah, tapi digawe sedekah nang masjid. Kan enten mawon. Artinya apa? Sufyan Ats-Tsauri itu secara moral, beliau tuh kalau berbuka puasa itu ndak mau pakai air lain kecuali air yang betul-betul halal dari Allah. Jadi nek musim udan, wae maghrib mangap, membatalkan puasanya itu loh. Kalau ndak ada air hujan, beliau cari air sungai untuk diminum dan membatalkan puasa. Masya Allah, sampai segitunya karena kehati-hatiannya terhadap berbuka dengan yang halal. Alladzi lam yahfirhu salatin li'anna dzalika aqrabu ila adil ma'nal hadza. Tuh. Karena beliau tidak ingin perutnya terkontaminasi dengan harta, ya, dengan harta yang tidak halal, apalagi harta syubhat. Nah, ini loh ibadah moral yang melahirkan kehati-hatian, kedisiplinan dan warok di dalam berbuka, wabil khusus di bulan Ramadan. Tuh ya. Makanya annahu yaftiru 'alal haram li anna syayatina yakul hina idzin unzuru 'ala madza yakin fa idza 'arafa annahu aftara 'alal haram qala da'uh fa innahu yunibun nafsah. Jadi memang setan itu seringkali membuat kita, ya, membuat kita kehilangan nilai pada saat akan berbuka puasa saja. Itu setan mengajak kita untuk makan yang syubhat-syubhat, ya, ya jenenge barang syubhat tadullu alal haram, lebih dekat kepada yang haram. Nah ini jadi ibadah moral di dalam bulan Ramadan itu melahirkan kedisiplinan, kehati-hatian dan warok, ya, warok menjaga kehormatan diri dari barang yang haram. Termasuk, ya, kedisiplinan itu memahami ilmunya. Jadi kita dituntut memahami ilmu. Al-muadzin as-shaim yanbaghi ay yaftira awalan qabla ay yu'dzana lil maghrib. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana seorang muadzin itu secara moral ketika azan maghrib datang? Itu azan sih apa buka sih? Buka sih apa azan sih? Buka sih. Jadi jangan nunggu maghrib terus muadzin kok gak wuni-wuni aku gak buka iki, mboten. Muadzin itu
juga harus berbuka dulu sebelum mengumandangkan azan. Karena apa? Karena As-Sayyid Abdurrahman, pengarang kitab Fawaidul Mukhtarah ini mengatakan, dha'ufa sauti idza lam uftira, suaraku itu lemah kalau belum berbuka. Jadi berbuka dulu baru kumandangkan azan. Contoh ini juga menjadi kebiasaan. Ada juga mereka yang azan sih mari ngono buka, padahal keutamaannya berbuka dulu baru mengumandangkan azan. Nah, 3 hasil dari kesolihan ini, ya, baik kesolihan secara spiritual, kesolihan secara sosial, kesolihan secara moral, masing-masing memiliki rekomendasi. Rekomendasi dalam kajian subuh ini adalah secara spiritual, ayo laksanakan istiqomah. Rekomendasi ibadah secara sosial, ayo semangat untuk berbagi. Dan yang ketiga, kesalihan secara moral, maka ayo berubah menjadi lebih baik. Maka intinya setiap kita disebut baik dan soleh tidak hanya cukup satu, tapi kafah, dengan dasar ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. 208 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah, bukan masukkanlah, masuklah. Jadi kalau dalam bahasa Arab udkhulu itu fi'il amar, ya, amarnya amar mujarrad yang maknanya totalitas, seutuhnya, sakabehe, tanpa kecuali. Maka untuk menjadi saleh secara kafah tidak hanya cukup spiritual, tapi juga harus sosial dan moral. Itulah yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Bagaimana membangun kesolihan secara totalitas di setiap segmen dan lini, bahwa kita semua disebut soleh, kita disebut baik, kita disebut orang-orang yang ahlul ibadah, itu tanpa kecuali semuanya harus baik. Tidak cukup cuma baik, sekali lagi, hanya menurut Allah saja, tapi menurut tetangga sebelah kita tidak baik, maka itu belum soleh. Any question? Ada pertanyaan? Ngantuk apa luwe? Aman ya? Pun boten usah kathah-kathah. Pokoknya dina iki dina Senin semangat metuwa nyambut gawe yo, nerusno lakon. Ya, tidak ada alasan bermalas-malasan, tidak ada alasan puasa ngelemprek turu tok ae, tangi yo nyambut gawe. Mergawe sebab lebaran butuh kelambi. Ngono ya. Pun. Ya, ada pertanyaan? Aman? Aman. Sampeyan takopong. Aku bingung jawab wong gak ono sing takon jawab apa aku. Pun kita berdoa dan kita munajat, mudah-mudahan sekali lagi Ramadan tahun ini betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik. Allah memberkahi rezeki kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi seluruh anak cucu kita menjadi generasi yang saleh salihah. Dan Masjid Al-Ihsan betul-betul melahirkan ihsanunillah, melahirkan ka'annaka tara fa illam tara fa innahu yarak, melahirkan kualitas masyarakat yang ihsan, yang selalu seimbang antara vertikal dengan horizontal. Biniyatil ijabatil qabuli wal wusulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أولادنا وأهلنا وذريتنا وجمعيتنا هذا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الشكر والعبادة وأهل الاستقامة في أعمال الصالحة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والضلالة. اللهم ربنا وتقبل منا وتجاوز عنا خطايانا وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع المقربين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.